Shalom, kita kembali lagi dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Damai sejahtera oleh kasih karunia Allah yang besar senantiasa melingkupi kehidupan kita. Mazmur 115, renungan kita kali ini. Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata di mana Allah mereka? Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia, mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mengapa Allah kita layak dipuji, saudara-saudara? Dan Dia memilih orang yang hidup tentunya untuk memuji, yaitu kita. Karena yang mati tidak mungkin, dan yang lainnya di luar manusia tidak mungkin. Yang bisa mengeluarkan suara untuk memuji, untuk berbicara, menaikkan segala sembah syukurnya, hanya kita manusia yang bisa melakukan itu, saudara-saudara. Tetapi banyak orang yang tertipu oleh kuasa kegelapan. Mereka membuat berhala. Berhala ini, saudara-saudara, mereka buat, saudara-saudara, adalah untuk mereka sembah. Terbuat dari emas, perak, terbuat dari tanah liat, kayu, dan sebagainya. Mereka membuat patung, lalu kemudian mereka menyembahnya. Ada sih kakinya, ada sih, tapi tidak bisa berjalan. Ada sih tangannya, tapi tidak bisa bekerja berbuat apa-apa. Ada sih matanya, tapi tidak bisa melihat. Dia punya telinga, tapi tidak bisa mendengar. Ada mulutnya, tapi tidak ada suara. Bayangkan, saudara-saudara. Lucu sekali. Kalau itu adalah dibuat oleh manusia sendiri, lalu manusia yang membuatnya itu yang menyembahnya. Dan kutuk datang atas orang-orang seperti ini. Bukan berkat Allah yang datang atas mereka, tetapi berbagai dosa akibat penyembahan berhala yang akan membawa mereka ke dalam kehidupan, ya, di dalam kematian, kekal di dalam neraka, saudara-saudara, kesengsaraan untuk kekal di dalam neraka oleh karena penyembahan berhala. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mereka menjadikan itu menjadi pertolongan mereka, perisai mereka. Mereka menjadikan itu menjadi harapan mereka. Bukankah itu satu kebodohan yang sangat-sangat bodoh? Karena menyembah sesuatu yang dibuatnya sendiri, yang adalah buatan tangan manusia. Seharusnya
Yang dibuatlah yang menyembah sang pembuatnya. Sama seperti kita seharusnya menyembah yang menciptakan kita. Memuji dia, memuliakan dia. Tetapi bagaimana mungkin patung-patung itu mau menyembah sang pembuatnya? Dia tidak punya ekspresif apapun. Dia adalah benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadikan kita menjadi sadar bahwa ada banyak kesalahan yang dibuat orang selama ini, kesia-siaan hidup karena menyembah kepada berhala-berhala itu. Dan seperti itulah keadaan mereka, dikatakan oleh firman Allah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi berbeda dengan mereka yang menjadikan Tuhan sebagai perisai dan pertolongan mereka. Orang-orang yang percaya, yang takut akan Tuhan Yesus Kristus. Di sini jelas dikatakan, saudara-saudara, Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Semua orang ingin pergi ke surga. Tapi tidak mungkin saudara-saudara kita melewati jalan mau datang ke surga melalui jalan yang menurut kita sendiri. Allah lah yang menunjukkan jalan ke surga karena dialah yang berasal dari sana. Dia memberikan petunjuk itu ketika dia datang ke dalam dunia ini. Untuk datang memberitahu kepada kita jalan keselamatan. Jalan menuju surga. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai ke rumah Bapa di surga kecuali melalui Yesus. Kecuali melalui Dia tidak ada seorang pun yang akan sampai ke surga. Saudara-saudara yang saya kasihi, tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang yang menyatakan dirinya pengajar agama atau tokoh agama manapun yang pernah lahir di dunia ini yang pernah memberikan pernyataan yang seperti ini, bahwa dialah jalan menuju surga. Karena dia berasal dari sana, tentu dia tahu ke sana bagaimana jalannya, dan dia memberi jalan itu dengan percaya kepadanya bahwa dia Tuhan, bahwa dia Raja di atas segala raja, dia jalan keselamatan, dia juru selamat yang menebus kita dari dosa untuk membawa kita ke dalam tempatnya di surga. Itu sebabnya ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga, dia berkata, Aku pergi adalah untuk menyediakan tempat bagi kamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apakah saudara yakin bahwa saudara punya tempat di surga? Kalau belum, ini kesempatan bagi saudara untuk membuka hati dan percaya, mengakui Yesus adalah Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Maka detik itu juga saudara-saudara, engkau ada tercatat namamu di kerajaan surga. Dan engkau pasti ada di sana pada waktunya nanti. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah. Dialah yang empunya langit, bumi, laut, dan segenap isinya. Hei saudara-saudara yang membuat patung, yang mempercayai kepada patung-patung, menyembah kepada patung-patung, itu adalah buatan tangan manusia sendiri. Dan itu tidak mungkin bisa menyelamatkan manusia. Itu tidak mungkin untuk bisa menyelesaikan persoalan manusia. Karena dia tidak bisa memberikan reaksi apapun. Dia mungkin ada dalam rumahmu. Engkau sembah, engkau sujud di sana. Tetapi dia tidak bisa memberikan suara apapun terhadap engkau. Dia tidak bisa mendengar engkau. Dia tidak bisa mengerti persoalanmu. Dia tidak tahu apa yang kau alami dan kau rasakan. Tetapi Yesus Kristus Tuhan, Dia tahu apa yang kau alami. Dia tahu detail-detail sedetik hidupmu sejak engkau belum ada dalam kandungan sampai sekarang ini. Dia tahu siapa Anda lebih daripada Anda tahu diri Anda sendiri. Dan Dia Allah tidak tinggal dengan diam di sorga ketika Dia melihat keadaanmu. Dia datang, Dia turun di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah Natal. Dia lahir adalah untuk menebus manusia dari dosa-dosanya.
agar manusia menerima keselamatan dan punya hak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Dalam surganya. Tidak ada agama manapun atau tokoh agama manapun yang pernah menyatakan dia berasal dari mana dan dia kemana akan pergi. Lalu ketika dia mati tidak pernah bangkit. Berbeda dengan Yesus. Dia tahu dia berasal dari mana, dia katakan itu. Dan dia tahu bahwa dia akan pulang ke sana. Ketika dia mati hanyalah untuk menebus manusia dari dosa. Untuk membebaskan manusia dari dosa. Dan dia bangkit kembali menunjukkan bahwa dia Allah. Dia naik ke surga menunjukkan bahwa dia tahu surga di mana. Dia berasal dari sana dan dia tahu bagaimana cara pulang ke sana. Dan dia berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat. Dia akan kembali untuk saudara dan saya. Ada untuk membawa kita dalam kemuliaannya yang kekal itu. Karena itu dia berkata di sini, Tuhan mengingat kita dan memberkati kita. Memberkati kaum Israel, kaum Harun, dan orang-orang yang takut akan Tuhan, kecil dan besar diberkati oleh Tuhan. Dia akan memberikan pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anak cucumu semuanya. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi jelas, Allah kita adalah Allah pencipta langit, bumi, laut, segenap isinya. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, berhala-berhala itu saudara tidak jelas siapa dia. Ya, berhala-berhala itu saudara-saudara tidak jelas. Ya, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak jelas saudara-saudara. Sekali lagi itu adalah kehidupan yang sia-sia belaka. Siapa yang ada di balik patung-patung yang disembah? Opo-opo yang disembah. Pusaka-pusaka yang disembah, yang dipercayai, jimat-jimat yang dipercayai, ilmu-ilmu kebatinan, kegelapan yang dipercayai, semua itu saudara, tenaga-tenaga dalam yang dipercayai. Siapa di balik itu? Jelas, iblis di balik itu untuk menipu manusia, agar manusia kehilangan keselamatan karena tidak mengenal Sang Penciptanya sendiri. Tapi syukur di dalam Yesus Kristus. Yesus datang adalah untuk membuka jalan bagi saudara. Bahwa ada kehidupan yang sesungguhnya di dalam Yesus. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara selama ini terikat di dalam Yesus Kristus, ada jalan keluar, kelepasan dari sana. Tuhan memberkati engkau. Dan saya yakin itu adalah berkat Tuhan bagimu saudara-saudara. Hari ini, buang semua berhala-berhalamu. Buka hatimu. Kembali kepada Yesus. Tidak terkecuali bagi saudara-saudara yang selama ini percaya kepada Yesus. Tapi seringkali saudara-saudara dalam kehidupan ini engkau ragu akan keselamatanmu. Hari ini biarlah engkau yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia bukan seperti patung yang tidak bisa berekspresi apapun terhadap manusia. Dia bukan seperti hal-hal yang lain yang disembah oleh manusia. Opo-opo, pusaka-pusaka, dan jimat-jimat. Atau benda-benda yang lain yang dianggap keramat oleh manusia. Pohon-pohon, kuburan-kuburan apalagi. Itu semua adalah kebohongan iblis terhadap manusia. Ayo, mari kita bertobat. Tinggalkan semua itu. Saya heran masih ada orang Kristen yang suka pergi ke kuburan. Pergi ziarah seperti orang-orang yang tidak percaya Yesus, saudara-saudara. Belum lagi kalau di sana dia berdoa secara khusus, meminta secara khusus saudara-saudara berkat dari sana. Ini adalah tipuan iblis bagimu. Yang datang memberkati engkau bukan orang yang mati itu, sedangkan ulatnya dia tidak bisa usir di sana. Tetapi setanlah, iblis yang menipu engkau, yang datang memberkati engkau. Dan saudara akan melihat bahwa iblis satu saat akan menuai dari hidupmu dengan berbagai hal yang tidak kau harapkan dan membawa jiwamu ke dalam neraka yang kekal itu. Hari ini orang-orang Kristen juga, ayo sadar dengan hal ini. Ya, banyak sekali saudara-saudara, saya lihat hari-hari tertentu, ya, itu mengikuti tradisi-tradisi agama lain, harus pergi ke kuburan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita tertipu oleh iblis. Ya, jangan tertipu oleh iblis.
Dia tidak ada lagi di sana. Kalau dia orang percaya yang sudah meninggal, dia tidak ada lagi di sana. Dia sudah berada. Dia tidak ada di kuburan. Dia ada di sorga bersama Bapa di sana. Kalau engkau datang di sana dan berbicara kepadanya, engkau sedang berbicara kepada setan. Dia akan menjawab, saudara. Ayo bertobat. Orang-orang Kristen bertobat. Ya, saya percaya Tuhanlah perisai kita, naungan kita, pertolongan kita satu-satunya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang besar, cinta kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya tidak ada mustahil. Hari ini semua ikatan-ikatan berhala-berhala dihancurkan dalam nama Yesus. Di atas kota Makassar ini aku berdoa Tuhan, segala berhala-berhala di kota ini, roh-roh kegelapan, dukun-dukun, kuasa-kuasa iblis, dalam nama Yesus yang dalam bentuk apapun tempat-tempat penyembahan berhala, hancurkan Tuhan dalam nama Yesus. Biar kuasa kebenaran Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas setiap orang-orang di kota ini, Makassar, dan bangsa Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Biar setiap orang tahu bahwa Yesuslah Tuhan, dan Dialah pemilik surga, dan Dialah jalan menuju ke surga. Di dalam namanya Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Saya percaya Tuhan memberkati saudara. Kalau saudara adalah orang-orang yang mengandalkan dan takut akan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.